Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok statistika yang beranggotakan 11 orang, di antaranya Dena Malia, Dian Meilia Putri, Dini Oktaviani, Haniba Miftahul Jana Suhardi, Karina Ristiana, Linawati, Nureli Fadilah, Regita Kusuma Dewi, Salsabila Septiani Putri, dan Umniah. Saya di sini akan membahas perubahan harga saham per hari dari tanggal 2 Desember 2020 sampai 29 Januari 2021 tentang PT Timah Persero Indonesia Tbk atau TIENS dengan metode semi rata-rata, kuadrat terkecil, metode terbaik, variasi umum, dengan metode sederhana, rata-rata tren, dan rata-rata bergerak. Pertama, saya akan menjelaskan metode semi rata-rata. Data awal yang kami punya berjumlah 39 data. Kami kurangi atau hilangkan satu data menjadi 38 data. Sehingga menggunakan data genap untuk mencari K1 dan K2 dengan cara 38 atau jumlah data dibagi 2 sehingga K1 berjumlah 19 data dan K2 berjumlah 19 data. Rata-rata K1 terletak pada tanggal 16 Desember 2020. Untuk K1, total rata-rata 1.415. Dan untuk K2, nilai tengah terdapat pada tanggal 18 Januari 2021 dengan rata-rata 1.955. Dan kelompok kami menentukan peramalan harga saham pada tanggal 8 Februari 2021. Y-aksen tanggal dasar 16 Desember 2020 sama dengan 1415 ditambah 270 X. Y-aksen tanggal dasar 18 Januari 2021 sama dengan 1955 ditambah 270 X. 270 itu perhitungan dari mencari B. Mencari B caranya dengan cara B sama dengan K2 dikurangi K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1 sama dengan 1955 dikurangi 1415 per 18 Januari 2020 dikurangi 16 Desember 2020 sama dengan 270. Untuk harga saham pada tanggal 8 Februari 2021 menggunakan persamaan dengan tanggal 16 Desember 2020 berarti X-nya itu 38. Y-aksen sama dengan 1415 ditambah 270 X. Y-aksen sama dengan 1415 ditambah 278 dikali 38. Y-aksen sama dengan 1415 ditambah 10.260. Y-aksen sama dengan 11.675. Jadi diperkirakan saat sebelum tanggal 8 Februari 2021 harga saham Timah Persero Tbk atau TIN sebesar 11.675. Untuk harga saham pada tanggal 8 Februari 2021 menggunakan persamaan dengan tanggal 18 Januari 2021 berarti X-nya itu 19. Y-aksennya sama dengan 1955 ditambah 270 X. Y-aksen sama dengan 1955 ditambah 270 dikali 19. Y-aksen sama dengan 1955 ditambah 5.130. Y-aksen sama dengan 7.085. Jadi diperkirakan saat sebelum tanggal 8 Februari 2021 harga saham Timah Persero Tbk atau TIN sebesar 7.085.
Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya dengan materi metode kuadrat terkecil. Data yang kami miliki berjumlah 38 data, sehingga menjadi data genap. Jika data genap tidak menentukan tahun yang ada di tengah, sehingga kita harus membagi dua data menjadi 19 data. Data pertama terletak pada tanggal 2 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari tahun 2021, dan data kedua terdapat pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021. Kemudian gunakan aksen plus minus. Selanjutnya jumlahkan total harga, total Y dikali X dan X kuadrat. Untuk jumlah harga sebesar 64.035, untuk total Y dikali X totalnya berjumlah 116.068,5 dan X kuadrat berjumlah 4.569. Untuk cari nilai A sama dengan sigma Y per 6 sama dengan 64,035 per 38 sama dengan 1685. Dan untuk mencari nilai B sama dengan sigma Y X per sigma X kuadrat 116,068,5 per 4569 sama dengan 25,40 dibulatkan menjadi 25. Jadi persamaan tren Y sama dengan 1685 ditambah 25X. Untuk peramalan, harga saham tanggal 08 Februari 2021 menggunakan persamaan tren. X sama dengan 28,5, Y aksen sama dengan 1685 ditambah 25X, Y aksen sama dengan 1685 ditambah 25 dikali 28,5, Y aksen sama dengan 1685 ditambah 712,5, Y aksen sama dengan 2397,5. Jadi diperkirakan saat sebelum tanggal 8 Februari 2021, harga saham Timah Persero Tbk atau TINS sebesar 2.397.000,5. Selanjutnya menentukan metode terbaik dengan cara metode semi rata-rata. Dengan rumus error terkecil sigma Y diambil Y aksen dikuadratkan terkecil. Y aksen dari perhitungan peramalan contohnya. Untuk meramalkan Y aksen 1015 dengan Y 1135 berarti menggunakan Y aksen sama dengan 1415 ditambah 270X. X-nya adalah min 9. Jadi 1415 ditambah 270 yaitu min 9. Dapatlah hasil yang ada di Y. Jadi untuk hasil Y aksen itu perhitungan dari Y sama dengan 1,415 ditambah 270X, di mana X-nya itu berdasarkan X yang berada di kolom data yang kelompok kami miliki. Jadi semisalnya X-nya min 9 berarti min 9, sehingga hasilnya yang ada di kolom Y aksen. Untuk mencari Y diambil Y aksen itu dari perhitungan kolom Y diambil kolom Y aksen, atau contohnya 1135 diambil 1015 sama dengan hasil yang ada di kolom Y diambil Y aksen. Untuk kuadrat dihitung dari kolom Y diambil Y aksen, contohnya 2150 dikali 2150 sama dengan hasil di kolom Y diambil Y aksen kuadrat, kemudian dijumlahkan. Dapatlah sigma Y diambil Y aksen sebesar 475,476,275,00. Lalu kita cek dengan metode kuadrat terkecil. Caranya sama dengan tadi. Y sama dengan 1695 ditambah 270X. X-nya mengikuti kolom X yang kita punya. Untuk mencari Y diambil Y aksen kuadrat juga mengikuti cara sebelumnya. Diambil
Y aksen kuadrat sebesar 1.964.737,50. Jadi, metode yang terbaik yaitu yang mempunyai jumlah sigma Y diambil Y aksen kuadrat terkecil. Metode trennya, metode semi rata-rata jumlahnya 475,476,275,000. Metode kuadrat terkecil jumlahnya 1.964,737,50. Jadi, dari contoh metode di atas yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki sigma Y diambil Y aksen kuadrat terkecil berjumlah 1.964.737,50. Metode rata-rata sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan variasi musim dengan metode sederhana. Di sini saya mempunyai tabel data awal yang berjumlah 39 data. Selanjutnya kita bagi data menjadi triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Seperti tabel yang kami punya, setelah dihitung semua kita jumlahkan. Nilai total harga triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Dan hitunglah jumlah data harga triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Untuk mencari musim 1 dengan rumus indeks musim 1 sama dengan rata-rata triwulan 1 dikali 100 dibagi jumlah rata-rata sama dengan 1642,31 dikali 100 dibagi 1668,80. Hasil dari indeks musim 1 ialah 98,44. Indeks musim 2 sama dengan rata-rata triwulan 2 dikali 100 dibagi jumlah rata-rata sama dengan 1668,08 dikali 100 dibagi 1668,8. Hasil dari indeks musim 2 ialah 100. Indeks musim 3 sama dengan rata-rata triwulan 3 dikali 100 dibagi jumlah rata-rata sama dengan 1697,69 dikali 100 dibagi 1688,08. Hasil dari indeks musim 3 ialah 101,7. Harga saham pada tanggal 8 Februari 2021 direncanakan 2.397,5 per 3. Maka setiap rata-rata triwulan totalnya adalah 799,17. Karena indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal atau rata-rata total dikali 100, maka untuk setiap triwulan targetnya adalah target setiap triwulan sama dengan indeks musiman X rata-rata total per 100. Target triwulan 1 sama dengan 98,35 dikali 799,17 dibagi 100 sama dengan 785,98. Target triwulan 2 buka kurung 100 dikali 799,17 dibagi 100 sama dengan 799,17. Target triwulan 3 sama dengan buka kurung 101,7 dikali 799,27 dibagi 100 sama dengan 812,75. Di sini bisa kita lihat grafik fluktuasi yang kelompok kami buat. Dapat disimpulkan terjadi kenaikan harga pada tanggal 14 Januari sampai tanggal 18 Januari 2021 sebesar 6.780 per lembar dan terjadi penurunan harga saham pada tanggal 27 Januari sampai dengan 29 Januari 2021 sebesar 4.225 per lembar.
Selanjutnya di sini ada tabel dari rata-rata bergerak. Untuk triwulan 1, data aslinya 1,070, rata-ratanya tidak ada, nilai rasionya tidak ada. Triwulan kedua, data aslinya 11,35, rata-rata 378,33, nilai rasio 300. Triwulan ketiga 12,25, rata-rata 408,33, nilai rasio 300,00. Bisa dilihat di tabel di sini. Dan untuk penjelasan ada di samping sebelah kanan. Faktor koreksi 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata sama dengan 100 dikali 3 dibagi 900, hasilnya sama dengan 0,34. Indeks musim triwulan 1 sama dengan 300 dikali 0,34, hasilnya sama dengan 102. Indeks musim triwulan 2 sama dengan 300 dikali 0,34, hasilnya sama dengan 102. Indeks musim triwulan 3 sama dengan 300 dikali 0,34, hasilnya sama dengan 102. Berikutnya adalah rata-rata tren. Bisa dilihat di bawah ini ada tabel rata-rata tren yang sudah kelompok kami hitung. Selanjutnya penjelasan dari persamaan tren. I aksen sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y per N. Sigma Y 64,035 dan N 39 sama dengan 1,642. B sama dengan sigma Y X per sigma X kuadrat. Sigma YX ialah 116,068 dan sigma X kuadrat 4569,5 dan hasilnya sama dengan 25.400. Persamaan tren Y aksen sama dengan 1,642 ditambah 25,400X. Kesimpulan poin 8. A. Berdasarkan perhitungan dalam menentukan metode terbaik antara metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, dapat disimpulkan metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena sigma Y diambil di aksen terkecil yaitu 1,964,737,50. B. Dengan persamaan tren titik 2, Y aksen sama dengan 1685 ditambah 25X. C. Indeks musim terendah pada tanggal 1 Desember 2020. D. Indeks musim tertinggi terjadi pada tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya kesimpulan poin 9. A. Metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena sigma Y diambil di aksen terkecil yaitu 1,964,73750. B. Dengan persamaan tren titik 2 Y aksen sama dengan 1685 ditambah 25X. C. Indeks musim paling terendah titik 2. Yang pertama, metode rata-rata sederhana berjumlah 1,070 pada tanggal 1 Desember 2021. Untuk yang kedua, metode rata-rata dengan tren 55,83 pada tanggal 28 Januari 2021. Untuk yang ketiga, metode ratio rata-rata bergerak terendah sebesar 300. Indeks musim paling tertinggi titik 2. Metode rata-rata sederhana berjumlah 2360 pada tanggal 21 Januari 2021. Metode rata-rata dengan tren 132,32 pada tanggal 15 Januari 2021. Metode ratio rata-rata bergerak terendah sebesar 300,00.